Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas hal menarik lainnya. Yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana cara mengatasi kesulitan. Sebagai manusia, tentunya kita akan mengalami beberapa kesulitan atau hambatan dalam hidup kita. Tetapi Allah akan selalu memberikan pertolongan dan memberikan bekal bagi kita untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut. Kemampuan seseorang untuk tetap bertahan dalam menghadapi kesulitan dan mengatasinya disebut dengan daya juang. Terdapat 3 hal yang mempengaruhi seseorang ketika menghadapi kesulitan. Yang pertama adalah quitter, yakni berhenti di tengah jalan ketika dihadapkan pada kesulitan. Ada yang pernah seperti ini? Jadi ketika ada kesulitan, kalian lebih memilih untuk berhenti, meninggalkan, dan berputus asa untuk tidak menyelesaikannya. Yang kedua adalah campers. Berani menghadapi kesulitan dan tantangan, namun jika terlalu berat, maka mereka juga akan berhenti untuk berjuang. Sepertinya yang ini lebih banyak ya. Jadi ketika menghadapi satu permasalahan, kalau nggak terlalu berat, ya kita hadapi. Tapi kalau kelelahan ya kita berhentilah, udah selesai gitu aja. Yang ketiga adalah climbers. Ketika menghadapi kesulitan, orang ini akan terus berjuang untuk menghadapinya dan mencari jalan keluar. Nah, orang-orang seperti ini yang kebanyakan akan mampu menghadapi atau survive melalui permasalahan atau kesulitan yang ada. Apakah kalian salah satunya? Ada 8 cara untuk berpikir positif ketika kita menghadapi sebuah tantangan. Karena bagaimanapun juga, permasalahan atau tantangan tersebut itu tidak bisa diselesaikan ketika kita masih berpikiran negatif. Yang pertama adalah cobalah untuk percaya diri. Jadi ketika terdapat masalah, kalian tidak harus menyalahkan diri kalian sendiri atau beranggapan, aku nggak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Jangan. Kalian harus percaya pada diri kalian sendiri bahwa masalah itu datang ke kita, maka kita dipercaya untuk menyelesaikannya. Dan kita akan belajar dari permasalahan itu. Yang kedua adalah percayalah Anda akan sembuh. Sembuh? Saya sakit apa, Bu? Permasalahan yang datang itu pasti akan pergi. Seperti orang sakit nanti akan ada obatnya. Sama dengan hal ini, jadi ketika kalian merasa ada masalah, yakinlah permasalahan itu akan selesai. Badai akan berlalu. Kalian nggak perlu terus-terusan berpikiran terlalu dalam, berlarut-larut memikirkan permasalahan tersebut. Yang ketiga adalah pahami hambatan yang ada untuk menantang kalian. Jadi ketika ada hambatan, lihat itu sebagai tantangan. Ya, ada kesulitan, lihat itu sebagai, oh ini kesempatan saya untuk menunjukkan saya ini bisa nggak ya menyelesaikan masalah yang seperti ini. Nah, manfaatkan dengan baik ya ke momen-momen seperti itu. Yang keempat adalah bayangkan diri Anda sedang menggapai impian Anda. Ini adalah cara berpikir positif ketika kita menghadapi sebuah kesulitan. Dengan berpikir seperti ini, maka kita akan secara psikis terdorong untuk mampu bangkit dari keterpurukan ketika kita menghadapi masalah. Kelima, mulailah dari hal kecil atau hal sederhana. Jika ada kesulitan atau tantangan yang berat, selesaikan dari yang kecil dulu, ya. Jadi ketika kalian sudah menyelesaikan yang kecil, dia tidak akan terasa, kalian akan mampu terus menyelesaikan step-step berikutnya sampai ke part yang paling besar. Yang berikutnya, jangan biarkan diri kalian terhenti. Jangan biarkan siapapun membuat kalian putus asa atau berhenti melakukan hal-hal positif. Yang menentukan kalian bahagia atau tidak adalah kalian sendiri. Bagaimanapun juga, remote kebahagiaan itu ada di tangan kalian. Jadi orang lain tidak bisa asal merubah mood atau kebahagiaan kalian tanpa seizin kalian. Yang berikutnya adalah perubahan itu tidak selamanya mudah. Kita pasti tahu ya, satu hal yang tidak bisa berubah di dunia ini adalah perubahan itu sendiri. Jadi ketika ada perubahan, kalian pasti sudah harus siap. Oh iya, saya menjadi lebih baik, itu pasti ada effortnya atau ada yang perlu dikorbankan. Oh iya, saya ingin melewati ini, pasti ada resiko yang harus dilalui. Pahami itu sebagai hal-hal positif untuk membangun diri kalian. Yang 8 adalah temukan sisi baiknya. Setiap permasalahan itu selalu ada pelajaran yang perlu kita petik. Demikian pertemuan hari ini, jangan lupa untuk tetap sholat 5 waktu dan jaga kesehatan kalian.
Ingat untuk selalu belajar dan menjadi produktif meskipun kalian belajar dari rumah. Tetap semangat dan jangan pernah berputus asa meskipun kalian sedang menghadapi permasalahan. Jika ada yang ditanyakan terkait materi ini, kalian bisa ketik di kolom komentar atau langsung menghubungi saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!